Ya, halo pecinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Godin. Kita kali ini akan membahas perkembangan terbaru timnas Indonesia. Yang pertama adalah terkait Marcelino Ferdinand yang menjadi polemik pada saat Marcelino Ferdinand mendapatkan peluang emas, kemudian tidak bisa mencetak gol dan bola itu tidak dioper kepada pemain. Bung Godin tidak menyalahkan Marcelino Ferdinand, Bung Godin juga tidak mendukung sepenuhnya keputusan Marcelino Ferdinand pada saat menendang langsung. Kondisi di lapangan itu kita harus mengambil keputusan sepersekian detik. Lalu Marcelino Ferdinand mengambil tendangan langsung dan tidak menjadi gol. Yang jadi masalah adalah apakah ketika bola itu dioper akan menjadi gol? Tentunya itu belum tentu menjadi gol juga. Jadi mungkin Sintayong pun sebagai pelatih tidak akan menyalahkan Marcelino Ferdinand karena ada pelatih pintar dan juga ada pelatih bodoh. Pelatih pintar itu bagaimana? Pelatih pintar itu mengambil sepenuhnya tanggung jawab pada saat latihan, 100% dia yang memegang kendali tentang passing, tentang strategi, tentang segala apapun. Kemudian pada saat bermain, pelatih itu hanya 30%, 70% terserah pemain di lapangan. Itu pelatih yang pintar dan bagus. Kalau pelatih bodoh adalah pelatih yang sepanjang pertandingan selalu mengoreksi para pemainnya. Kenapa disebut pelatih bodoh? Karena dia tidak bisa mentransfer ilmunya kepada pemain pada saat berlatih. Jadi dia terus mengkoreksi. Kita lihat Sintayong. Beberapa kali kita lihat memang Sintayong marah, tapi itu karena dia mungkin pada saat di lapangan itu pemain melakukan kesalahan fatal yang dia tidak bisa terima. Contoh beberapa kali kita melihat Sintayong seperti pusing di lapangan, dia sering memegang-pegang kepalanya. Itu mungkin karena apa? Strategi yang dia berikan kepada pemain itu tidak jalan. Tapi secara keseluruhan Bung Godin mengatakan bahwa Sintayong ini adalah pelatih yang sangat bagus untuk timnas Indonesia. Kemudian kita membahas perjalanan timnas Indonesia bisa sampai ke semifinal Piala Asia U23 2024 Qatar. Dari seluruh tim yang masuk semifinal, menurut Bung Godin timnas Indonesia yang bermain paling berat. Kita sudah diberatkan pada saat di fase grup melawan calon juara Australia, kita berhasil menang, tentu itu menguras energi. Kemudian melawan Jordania itu juga tidak bisa dibilang mudah karena Jordania kita tahu pemain seniornya adalah finalis Piala Asia, tentu itu bisa menular ke pemain-pemainnya. Kesalahan Jordania pada saat melawan Indonesia adalah tidak tenang karena dia harus menang dalam pertandingan, sementara timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang. Jadi itu yang merusak konsentrasi para pemain Jordania sehingga memikul beban yang lebih berat dibandingkan timnas Indonesia, dan hasilnya timnas Indonesia mampu melepaskan beban tersebut dan meraih kemenangan 4-1 melawan Jordania. Kemudian kita lanjut ke babak perempat final. Timnas Indonesia juga kembali terkuras energinya pada saat melawan Korea Selatan. Bermain sampai 120 menit lebih plus-plus menurut Bung Godin, timnas Indonesia akhirnya berhasil menang dengan skema adu penalti. Itu yang menyebabkan timnas Indonesia pada saat melawan Uzbekistan tidak tampil maksimal. Sementara timnas Uzbekistan kita tahu di fase grup dia tidak bermain terlalu berat. Kemudian hanya bermain di perempat final melawan Arab Saudi, itu pun tidak melalui perpanjangan waktu. Jadi pada saat timnas Indonesia kalah ini sebenarnya meraih juara 4 di Piala Asia ini sudah lumayan, sudah memenuhi ekspektasi dari PSSI dan juga Sintayong. Tentunya kita juga sebagai supporter timnas harus ikut mengapresiasi perjuangan timnas U23 di Piala Asia 2024 ini. Kemudian timnas Indonesia U23 memperebutkan tempat ketiga melawan Irak. Minus Rizky Ridho, kemudian faktor kelelahan, akhirnya timnas Indonesia pun meraih kekalahan dengan skor tipis 2-1. Dan akhirnya timnas Indonesia U23 gagal meraih tiket Olimpiade secara otomatis karena harus melawan Guinea di babak playoff, memperebutkan satu tiket tersisa di Olimpiade 2024 Paris. Menurut Bung Godin, kita sudah mencapai target dari PSSI 8 besar, kemudian sudah mencapai target dari Sintayong. Masuk ke semifinal itu menurut Bung Godin adalah bonus, maka kita tidak pantas sudah diberikan bonus, tapi kita meminta lebih. Jadi Bung Godin sangat mengapresiasi penampilan timnas Indonesia di Piala Asia ini. Bisa masuk ke semifinal, itu sudah sangat luar biasa. Kemudian kita masih memiliki satu kesempatan lagi untuk meraih tiket Olimpiade melawan Guinea. Tentu saja pertandingan ini tidak mudah, kita serahkan kepada pemain-pemain. Mampu nggak pemain timnas U23 kita ini meraih mimpinya bermain di Olimpiade, disaksikan oleh jutaan mata di dunia dan menampilkan skill-skillnya agar bisa dilirik oleh talent scout yang mencari pemain-pemain berbakat. Tentunya itu jika timnas Indonesia mau melakukannya, timnas Indonesia harus berjuang dan meraih tiket tersebut untuk bisa tampil di Olimpiade Paris 2024. Tentunya itu akan menjadi kebanggaan tersendiri buat timnas Indonesia jika timnas Indonesia mampu lolos mengalahkan Guinea ke Olimpiade Paris 2024. Terakhir, Bung Godin ingin mengatakan ada sebuah kutipan ya yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini terkait kegagalan timnas Indonesia meraih tiket Olimpiade secara otomatis. Kalimatnya begini,
Jika kalian tidak mampu mendukung timnas pada saat kalah, maka kalian tidak berhak bersorak pada saat timnas meraih kemenangan. Jadi sebagai supporter yang baik, kita tentunya harus memiliki kebanggaan kepada timnas kita. Kita harus siap menerima timnas Indonesia pada saat kalah maupun menang. Maka di situ kalian sudah menjadi supporter sejati untuk timnas Indonesia. Demikian konten hari ini dari Bung Odin. Salam Timnas Indonesia.